Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Oke, apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, kita punya pembelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Untuk itu, Pak persilakan salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Ines, kita berdoa mulai. Marilah kita siapkan hati dan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, berbahasa Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih untuk teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita sebelumnya Pak mau cek dulu Anda punya kesiapan masing-masing untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika Pak mengungkapkan atau menyapa Anda semangat pagi, Anda jawab pagi luar biasa. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, baik kelas 7. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua hari ini ya? Oke, jadi terima kasih banyak karena Anda punya kelengkapan hari ini semua hadir. Jadi untuk hari ini kita punya pembelajaran. Jadi sebelumnya Pak mau tanya dulu. Materi kita minggu kemarin kita belajar tentang apa? Materi kita minggu kemarin ada yang tahu kita belajar tentang apa materi kita punya? Oke, ini silakan. Tentang bilangan bulat. Oke. Tentang bilangan bulat kita punya materi minggu kemarin. Ada apa saja? Oke, silakan. Penjumlahan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dan pemakatan bilangan bulat. Oke, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, pemakatan bilangan bulat. Ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Perkalian bilangan bulat. Ada lagi? Pembagian bilangan bulat. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat, mulai dari penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan pemakatan bilangan bulat. Oke. Jadi itu materi kita minggu kemarin. Dan selanjutnya Pak mau tanya dulu, kira-kira apa itu pecahan? Atau yang kalian tahu apa itu pecahan? Oke, silakan Tia. Pecahan adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A atau B. Oke, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A atau B. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang pecahan. Jadi pecahan itu pas sekali lagi katakan bahwa bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A atau B. Baik, kelas 7. Hari ini kita akan belajar. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita punya. Ada 2. Yang pertama,
Jadi anak-anak kali ini kita punya tujuan pembelajaran sudah Pak tuliskan di papan, ada 2. Yang pertama kita mau lihat atau kita mau tahu bagaimana kita membaca, menulis dan membandingkan bilangan pecahan. Yang kedua, itu kita punya tujuan pembelajarannya adalah melakukan operasi bilangan pecahan. Untuk operasi bilangan pecahan ini seperti yang sudah Anda lakukan pada bilangan bulat, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, bilangan pecahan. Ada 4 materi yang kita akan belajar. Baik, untuk itu Pak minta Anda duduk dalam kelompok yang sudah kita bagikan. Ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Oke, kita duduk diskusinya dalam bentuk kelompok. Nanti di dalam bentuk kelompok, nanti Pak akan berikan Anda video, Anda mengamati video tersebut. Nanti Pak akan bagikan juga ada materinya, Anda mengamati video sambil Anda melihat dengan materi yang sudah Pak bagikan. Bisa? Bisa. Oke, silakan Anda ke dalam kelompok. Silakan. Kelompok 1 sebelah sana yang sudah dibagikan berdasarkan kita punya kriteria. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Baik. Ada yang di sini, ada yang. Ada. Di sini. Kamu punya satu kelompok yang ke sana, ke sebelah sana. Nanti kita bagi. 5-nya ke sana. Yang itu ke sini. Kelompok yang satu di sini, satu di sini. Sudah? Nah. Baik. Kelompok 1 sudah dalam bentuk kelompok. Kelompok 4 sudah? Oke. Kalau sudah dalam bentuk kelompok, kita mengamati video dulu. Kita amati videonya sambil akan Pak bagikan juga ada materi print-out-nya. Sambil Anda amati videonya, sambil juga Anda lihat di dalam materi print-out-nya. Baik. Jadi untuk mengamati video, Pak minta Anda amati baik-baik videonya. Apa yang dijelaskan di dalam video, nanti kalau memang tidak dipahami, nanti setelah mengamati video ditanyakan. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Oke, kita mulai mengamati video. Perangkat dihidupkan. Modal lutut. Jadi Pak sambung dulu dengan speakernya dulu ya. Ya. Koneksi Bluetooth berakhir.
Oke, kita amati videonya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7. Kedua, yaitu tentang bilangan rasional. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian bilangan rasional. Semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan di mana B yaitu penyebut tidak nol, maka disebut sebagai bilangan rasional. Contohnya 1/3, 2/4, 5/8. Sedangkan semua bilangan yang tidak termasuk ke dalam bilangan rasional disebut bilangan irasional. Agar lebih paham, kalian bisa lihat diagram Venn berikut ini. Selanjutnya, menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa bilangan rasional selama angka tersebut bisa diubah ke dalam bentuk pecahan dan nilai B atau penyebutnya tidak nol. Ketika zaman SD, kita sudah pernah belajar pecahan dan desimal. Masih ingat gak nih cara merubah pecahan ke desimal dan sebaliknya? Kita pelajari lagi ya. Pertama-tama, kita harus mengingat bahwa bagian atas dalam bilangan pecahan disebut pembilang. Kemudian bagian bawah dalam pecahan itu penyebut. Nah, untuk mengubah pecahan ke desimal ada dua cara. Cara pertama, kalau nilai penyebutnya kelipatan 10, itu bisa langsung diubah ke desimal. Cara kedua, kalau nilai penyebutnya bukan kelipatan 10, bisa melalui bagi kurung. Ini ada contoh berubah pecahan ke desimal. Sebentar ya. Misalkan ada soal nih. Contoh soalnya adalah 1/10. Sama dengan, karena di sini penyebutnya adalah kelipatan 10, maka kita bisa langsung mengubah menjadi desimal. Kalau admin ya, ini caranya adalah tulis dulu satu persatu angka yang di atas. Karena cuma satu, dia tulis satu. Setiap udah nulis di sini, kalian bisa coret nolnya di sini. Ketika nolnya udah habis, kalian bisa kasih koma. Karena di sini udah nggak ada angka lagi, kalian bisa tulis 0. Contoh lain, misalkan ada 25/10. Sama dengan kita tulis satu persatu dari yang paling belakang. Pertama 5. Kita coret nolnya di sini 1. Setiap udah nulis di sini, coret 01. Karena nolnya udah habis, kita kasih koma. Lihat ke sini, masih ada angka, yaitu angka 2. Kita tulis 2, jadinya 25/10 itu 2,5. Contoh lain, misalkan ada 115 per 10.000. Sama dengan, nah di sini kita sama caranya tulis satu persatu dari paling belakang. Pertama 5. Setiap udah nulis di sini, kita coret nolnya 1. Kemudian angka berikutnya adalah 1. Kita tulis 1. Udah nulis di sini, kita coret juga nolnya. Masih ada angka lagi nih 1. Ya kita tulis lagi 1. 1 di sini, kita coret lagi. Nah, di sini udah nggak ada angka nih, tapi di sini masih ada 0. Gimana caranya? Ya kita tulis aja 0. Kita tulis 0, kita coret di sini. Kemudian baru kasih koma, karena 0 di sini sudah habis. Di sini udah nggak ada angka, ya kasih 0. Jadinya 0,0115. Gampang ya? Sekarang contoh merubah desimal ke pecahan. Misalkan ada soal nih 0,7. Ubah ke dalam bentuk pecahan. Misalkan kayak gimana? Caranya kalian tulis semua angka tanpa menghiraukan koma. 07 kan? Karena 0 di depan nggak perlu ditulis. Jadinya 7. Kita bikin bar. Nah di sini nih apa namanya? Kita lihat angka yang setelah koma. Angka setelah koma itu ada berapa angka? Kalau satu angka artinya adalah 10. Kalau dua angka artinya 100. Kalau tiga angka artinya 1000 dan seterusnya. Karena di sini cuma satu angka, maka kita bisa tulis 10. Jadi 0,7 adalah 7/10. Contoh lain, 2,35. Misalkan sama dengan kita ubah menjadi pecahan. Kita lihat semua angkanya, kita tulis tanpa menghiraukan koma. Jadinya 2, 3, 5 per, kita lihat angka setelah koma. Di sini ada dua angka,
Kalau dua angka artinya per 100. Contoh lain, misalkan di sini ada 0,03 sama dengan di sini kan kita tidak menghiraukan si koma, jadinya 003. 00 di depan nggak perlu tulis, jadinya 3 per di belakang koma ada dua angka juga, jadinya 100. Ingat, yang tidak perlu dilakukan kalau nolnya di depan semua ya. Berbeda ceritanya kalau kayak gini, 2,003 sama dengan walaupun sudah 00 sebelum angka 3, tapi di sini sebelum 0 masih ada angka 2. Jadi harus tulis semuanya. Jadinya 2003 per di sini ada 3 angka di belakang koma, jadinya 1000. Gimana? Gampang kan berubah dari desimal ke pecahan? Selanjutnya, membandingkan bilangan rasional. Ketika kita harus membandingkan bilangan rasional, itu gampang banget sih. Kalian hanya perlu ingat tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama, kalau tanda panahnya ke kanan, itu artinya lebih dari. Kalau tanda panahnya ke kiri, itu artinya kurang dari. Kalau sama dengan, ya sama dengan. Contoh nih, kita harus mengerjakan 1/2 titik-titik 1/4. Misalkan, kita harus mengisi ini membandingkan. Maka caranya adalah, kita tulis lagi soalnya ya. 1/2 titik-titik 1/4. Cara termudah adalah dengan kali silang. Kita kali silang dari yang kanan dulu ke atas. Jadinya 4 kali 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian dikalikan di sini dari yang kiri ke kanan. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita tinggal lihat 4 sama 2 besar mana? Besar 4. Jadinya 1/2 itu adalah lebih besar daripada 1/4. Gampang kan? Sekarang bagaimana kalau ada lebih dari 2 angka? Sebagai contoh nih, kita harus mengurutkan soal berikut ini dari yang terkecil. Nah, misalkan di sini ada 1/2, 1/4, 4/6, dan 3/8. Kita harus mengurutkan dari yang terkecil. Kita nggak bisa pakai cara yang tadi nih. Cara termudah adalah dengan mencari KPK penyebutnya. Maka kita dulu cari KPK-nya dulu nih. KPK dari penyebutnya adalah 2. Di sini kita buat dulu 4, 6, satu lagi berarti 8. Nah, kita cari nih dengan cara kayak di bab 1 ya. Kita berarti nyari KPK-nya. Berarti di sini kita bisa bagi menjadi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Ini ternyata masih tidak cukup, kita panjangin aja. Kita tulis lagi. Nah, tadi karena semuanya bisa dibagi 2, 2 kita lingkarin. Sekarang ini udah 1, ya udah tulis lagi 1. 2 dibagi Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. kita bagi 2 bisa, ya 3. 4 dibagi 2 adalah 2. Karena nggak semua angka bisa dibagi 2, ya kita nggak usah dikali. Kita garisin lagi. Masih kurang panjang ya. Nah, di sini kan apa namanya? Masih ada angka 2 nih, kita bagi 2 lagi aja. 2. Jadi jadi 1, udah jadi 1, 3 dibagi 2 nggak bisa, tetap jadi 3. 2 dibagi 2, jadinya 1. 1 garis terakhir. Nah, di sini karena angka 3, kita bagi jadi 3. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, udah beres nih. Sekarang tinggal cari KPK. KPK sama dengan tinggal dikalikan semua. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24.
Nah, setelah kayak gini, apa sih maksudnya? Artinya, semua penyebut yang di sini, 2, 4, 6, 8, kita akan ubah menjadi 24. Caranya, 1/2 sama dengan bikin par, kemudian bawahnya akan menjadi 24. Nah, kita tinggal menentukan yang atasnya nih. Caranya adalah 24 dibagi 2 dikali 1. Lihat ke sini. Ini cara pertama adalah dibagi. Kemudian hasilnya nanti ke sini. Itu adalah dikali. 24 dibagi 2 adalah 12. Dikali 1 jadinya tetap 12. Kemudian angka kedua, 1/4 sama dengan per 24. 24 dibagi 4, 6. 6 dikali 1, 6. Kemudian yang berikutnya adalah 4/6 sama dengan per 24. 24 dibagi 6 yaitu 4. 4 kali 4, 16. Sekarang yang terakhir, 3/8 sama dengan Baik, kita lanjut langsung ke KPD saja. Jadi untuk materinya nanti sudah ada print outnya juga, sambil kita kerjain KPD-nya sambil kita lihat juga di print outnya. Baik, kelompok 1 sebelah sana. Kelompok 3 kelompok 4-nya ini. Jadi untuk LKPD-nya di situ ada identitasnya, tulis cukup ada punya nama kelompoknya. Bisa kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2, kelompok 3 tulis kelompok 3, sedangkan kelompok 4 ditulis kelompok 4. Baik. Jadi masing-masing kita diskusi dalam bentuk kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompokmu dulu. Kelompok 1 yang tulis kelompok 1 seperti yang tadi Pak sudah arahkan. Begitu juga sampai dengan kelompok yang keempat. Nah, per 24. 24 dibagi 8, 3. 3 kali 3, 1. Jadi langsung saja di LKPD-nya. Langsung di LKPD-nya nanti tulis nama identitas kelompokmu di LKPD. Bisa? Ya, Pak. Kelasnya kelas 7. Nanti
yang punya itu kelompoknya yang ini. Nah, ya, yang ini tidak apa-apa. Ya, saja. Sama kan penyebutnya tuh ini belum sama. Yang kelompok sana bisa? Bisa toh? Bisa. Lanjut. Kamu punya? Mana? Iya, Bali. Kamu punya? Sudah selesai. Belum kok? Lanjut. Yang itu tidak. Yang mana? Oh.
Masih. Yang di sini sudah. Tolong kita tunggu kelompok yang di sebelah. Nanti kalau kita presentasi ya, kita konsultasi. Oke, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Di kelompok masing-masing sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau memang sudah, kita siap dengan presentasi. Jadi masing-masing kelompok siapkan dia punya putusan ya. Ya. Jadi untuk putusannya bisa menjelaskan hasilnya di depan secara baik. Ya, setiap putusan dari kelompok. Jadi setiap kelompok masing-masing siapkan putusannya. Jadi kita mulai dari kelompok yang pertama. Ya, kita mulai dari kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Lalu kita lanjut ke kelompok yang ketiga dengan kelompok yang keempat. Baik, silakan. Jadi kelompok yang pertama nomor 1 dan 2. Kelompok yang pertama nomor 1 dengan nomor 2, sedangkan kelompok yang kedua 3 dengan 4. Baik. Untuk presentasinya langsung Anda ke papan juga bisa, mau langsung bacakan dari Anda punya hasil RKPD juga bisa.
Silakan kelompok 1 dan 2, waktu dan kesempatannya diberikan. Silakan. 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 Tidak apa-apa. Maju. Ya, bebas. Silakan. Silakan. Kalau mau gambar juga tidak apa-apa. Gambar di papan. Tidak, gambar kepala ya. Silakan kelompok 1, kelompok 1. Silakan. Silakan baca. Yang ini bisa. Siap kelompok 3 dengan 4 ya? Iya, Pak. Kita lihat kelompok 1 dan 2. Kita lihat baik-baik ya, mereka punya kelompok 1 dan 2 itu membandingkan pecahan. Menuliskan pecahan. Jadi dari gambar itu mereka tentukan pecahannya. Kelompok 1 nomor 1 dan 2.
sambil perhatikan KPD kelompok masing-masing, kita lihat presentasi di papan juga ya. Ya. Nah. Oke, sudah? Sudah? Oke. Kelompok yang lain kita lihat dulu dari hasil kelompok 1 dengan 2, di mana di materinya tentang menuliskan pecahan. Jadi kelompok 1 ada nomor 1 dengan 2, kelompok 2 ada soal nomor 3 dengan 4. Jadi di sini kita lihat ada sebuah lingkaran. Ya, lingkarannya dibagi menjadi, di akhir ada 3 bagian ya di akhir. Jadi kita menuliskan pecahan dari lingkaran yang sudah dibagi. Jadi di sini jawabannya 3/8. Bagaimana kita lihat sama-sama apakah benar 3/8? Benar? Benar? Benar. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Ada sebuah lingkaran dibagi dari 8 ya. Jadi yang di akhir adalah 3. Bagaimana kita menyatakan pecahannya? Kita hitung yang di akhirnya ada 3. 1, 2, 3. Pecahannya adalah 3/8. Oke. Yang nomor kedua, dibagi 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada sebuah lingkaran dibagi 8 bagian, yang di hasilnya berapa di sini? 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi pecahannya sama dengan 5/8. Oke. Di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini dibagi berapa bagian di sini? 12 ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang di hasilnya berapa bagian? 3. 1, 2, 3. Jadi pecahannya menjadi 3/12. Oke, soal nomor 4. Di sini ada layang-layang ya. Dibagi dalam bentuk beberapa segitiga. Ada berapa segitiga di sini, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang di hasilnya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi pecahannya menjadi 11. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dengan 2. Sekarang kita presentasi kelompok 3. Kita ke kelompok 3. Bisa? Kelompok 3 siap? Oke, silakan kelompok 3. Selanjutnya ke kelompok 4. Penghapusnya.
Sudah, Wen? Sudah? Oke. Baik, sambil kita perhatikan dari KPD, lihat juga di papan ini penyelesaiannya di papan. Kalau memang ada hal-hal yang tidak dipahami, sebentar bisa ditanyakan.
Kembali ini sudah gimana? Oke, sudah Ines? Oke, anak-anak kita perhatikan di papan dulu, kita cek sama-sama jawaban dari kelompok 3 dengan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok yang ketiga. Oke, kelompok Yawen ya, kita lihat di sini ada 3 soal yang diselesaikan A, B, dan C. Oke, untuk kelompok 3 ini, kelompok Yawen dia membandingkan pecahan. Jadi dia membandingkan pecahan. Jadi kita lihat dari nomor A, 3/4 titik-titik 3/5. Oke. Jadi untuk membandingkan pecahan seperti sudah kita perhatikan atau kita simak pada video pembelajaran tadi, caranya kita kali silang. Kita kali silang. Kita kali silang. 3 kali 5 hasilnya berapa? 15. Oke, 15. Oke. Kita kali yang kedua lagi. Silang. 3 kali 4 hasilnya berapa? 12. Oke. Dan yang penyebutnya juga kita kali. 4 kali 5 berapa? 20. Ini juga 20, yang di sini juga 20. Oke, kita lihat 15 dengan 12 yang lebih besarnya mana? 15. Sehingga kita tambahkan tanda lebih besar. 15/20 lebih besar dari 12/20. Benar ya? Owen punya benar. Ini kelompoknya Owen benar? Benar tidak? Benar. Oke, kita lihat di nomor B. Di nomor B juga sama seperti di nomor A, kita lakukan kali silang. Kita lakukan kali silang 2 kali 4 hasilnya berapa? 8. 3 kali 3 9. Penyebutnya 3 kali 4 berapa? 12. Ini 12, di sini juga 12. Titik. Oke. Kita lihat 8 dengan 9. Bilangan yang lebih besarnya berapa? 9. Kita bukui tanda apa di sini? Lebih ke kiri. Oke, kelompoknya O yang benar, nomor B. Oke. Yang nomor C juga sama. Kita kali silang. Di sini 4/5 titik-titik 16/20. Kita kali silang. 4 kali 20 hasilnya berapa? 80. 80 kita tulis. Oke. Kita
Kita kali silang yang kedua. 16 kali 5 hasilnya berapa? 80. Oke, yang di sini kita bubui tanda apa? Ada sama dengan. Ini 100, yang ini juga 100. Oke, jadi jawaban yang C adalah sama dengan. Tanda sama dengan. Oke, kelompok yang benar nomor C. Baik, untuk membandingkan bilangan pecahan dari 3 nomor yang dikerjakan oleh kelompok 3, benar semua ya? Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Di kelompok 4 ini mereka punya penyelesaian tentang pecahan juga, masih dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kita lihat dari nomor A sebelah sana, dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita lihat nomor A 15/12 ditambah dengan 13/12. Oke. Penyebutnya sudah sama? Sudah sama penyebutnya? Oke. Kalau penyebutnya sudah sama, kita sisa lakukan penjumlahan pada pembilangan. Berarti 5 tambah 3/12 sama dengan 5 tambah 3 hasilnya berapa? 18. Penyebutnya adalah 12. Oke. Nomor A bagaimana? Benar? Oke, nomor A-nya benar. Nomor B-nya. Kita lihat dulu penyebutnya sudah sama? Sudah sama penyebutnya? Penyebutnya sudah sama, kita bisa lakukan penjumlahan di pembilangnya. Oke, 2 tambah 6 sama dengan berapa? 8. Oke, penyebutnya tadi sudah sama, jadi 8/7. Oke, benar? Kita ke nomor yang berikut, nomor C. Oke. Di nomor C ini kita lihat dulu bagaimana nomor C ini. Penyebutnya. Penyebutnya bagaimana? Bagaimana penyebutnya? Tidak sama. Oke. Kalau penyebutnya tidak sama, kita buat apa? Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 3, di sebelah sini penyebutnya 4. Oke, kita samakan penyebutnya dengan angka berapa? 12. Oke, kita samakan penyebutnya sama dengan 12. Jadi yang ini harus penyebutnya 12, yang ini juga harus penyebutnya 12. Oke, kita ambil angka 12. Kita bagi dulu yang sebelah sana. Pecahan sebelah sana. 12 bagi 3 hasilnya berapa? 12 bagi 3 hasilnya berapa? 4 kali 1 hasilnya berapa? 4. Berarti hasilnya sama dengan 4/12. Oke. Yang ini 12 bagi 4 dapatnya berapa? 3. 3 kali 3 hasilnya berapa? 9/12. Oke, sampai di sini kan penyebutnya sudah sama. Ya kan? Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita sisa jumlahkan di pembilangnya. 4 tambah 9 sama dengan berapa? 13. Oke, 13 ya. Yang di sini kamu lihat penyebutnya bagaimana? Kalau dijumlahkan? Tidak perlu, penyebutnya tetap 12. Bagaimana jawaban C benar? Oh, salah ya jawabannya C, salah ya? Penyebutnya yang salah, seharusnya penyebutnya tetap 12. Ini. Oke, ganti ya 12. Oke. Kita lanjut ke nomor D. Setelah ada penjumlahan, kita ke nomor D sudah dengan pengurangan. Oke. Jadi untuk pengurangannya di nomor D kita lihat dulu. Kita lihat penyebutnya bagaimana? Sama. Oke, kalau sudah sama seperti di penjumlahan juga, kita cukup kurangkan atau kita jumlahkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap. Penyebutnya tetap. Jadi di sini 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 5 dikurangi 3/8. 5 kurang 3 hasilnya berapa? Oke, penyebutnya tetap 8-nya, berarti hasilnya sama dengan 2/8. Oke, benar? Benar. Baik. Nomor E. Kita lihat dulu bagaimana
Penyebutnya sudah sama? Oke, penyebutnya sama 5 ya. Jadi kita langsung tulis. Pemilangnya 12 dengan 7. 12 dikurangi 7. Per 5 penyebutnya tadi. Berarti 12 kurang 7 hasilnya berapa di sini? 5. Jadi 5 per 5. Oke, benar? Di F kita lihat bagaimana penyebutnya sudah sama? Belum sama. Oke, seperti di penjumlahan. Kalau penyebutnya belum sama, kita samakan kita samakan penyebutnya dengan angka berapa di sini? Oke. Jadi dua pemilang ini penyebutnya kita bagi dengan angka 6. Kita gunakan angka 6 ya. 6 bagi 2 dapat 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Oke, penyebut 6. 6 bagi 3 dapat 2 kali 2 dapat 4. 15 per 6 dikurangi 4 per 6 sama dengan 11. Oke, benar? Oke, penjumlahan dengan pengurangan aman ya? Aman? Untuk kelompok 4 aman? Semuanya aman? Kita lihat di perkalian dan pembagian pecahan. Oke. Jadi untuk perkalian dan pembagian pecahan ini dia sedikit beda. Untuk perkalian kita langsungkan kali pembilang kali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Oke, kita lihat persatu dari perkalian. Nomor A 3/8 dikali 4/7 itu sama dengan 3 kali 4 8 kali 7. Hasilnya 3 kali 4 berapa? 12. 8 kali 7 56. Benar? Nomor B, 2/3 dikali 4/5. 2 kali 4 per 3 kali 5. 2 kali 4 hasilnya berapa? 3 kali 5 15. Benar? 8 per 15. Oke. C, 6/7 dikali 5/8. 6 kali 5 hasilnya berapa? 30. 7 kali 8 hasilnya berapa? Berarti hasilnya sama dengan 30 per 50. Nomor D, kita lihat di sini sudah ada pembagian ya. Oke, untuk pembagian seperti yang sudah kita belajar di materi tadi, untuk pembagian ingat pembagiannya pecahan yang kedua ini kita balikkan dia. Posisi operasi pembagiannya kita jadi perkalian. Bisa paham? Bisa? Bisa. Oke. 3/4 dibagi dengan 5/6 sama dengan 3/4 dikali dengan 6/5. Oke. Berarti setelah itu kita kalikan seperti biasa. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 kali 6 hasilnya berapa? 18. 4 kali 5 20. Benar? Oke. Yang di bawah 2/5 dibagi 3/5 sama dengan 2/5 dikali 5/3. 2 kali 5 hasilnya 10. 5 kali 3 hasilnya 15. Oke. Benar? Oke. Yang di nomor terakhir 1/8 dibagi dengan 2/7 sama dengan 1/8 dikali dengan 7/2. 1 kali 7 8 kali 2 16. Oke. Benar? Benar? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 11. Oke, untuk materi kita kali ini Anda bisa paham ya? Masing-masing kelompok sudah melakukan atau mengerjakan LKPD-nya sudah bagus. Jadi kita melihat bahwa untuk masing-masing kelompok dari menentukan atau menuliskan pecahan sudah aman tadi kelompok 1 dengan 2. Di kelompok 3 membandingkan pecahan juga sudah bisa. Sedangkan di kelompok yang terakhir mereka mengerjakan operasi pecahan mulai dari penjumlahan, pengurangan dan perkalian dan pembagian pecahan. Oke. Kita sekali lagi minta tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum Pak mau
pembelajaran kita pada siang hari ini. Pak mau tanya sedikit dulu. Kira-kira kamu punya perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Semua senang? Senang. Senang tidak? Senang. Senang tidak senangnya ini. Ada yang tidak senang? Ada yang tidak senang? Senang semua. Oke, baik. Terima kasih kalau senang semua. Kalau memang ada yang tidak senang, mudah-mudahan kedepannya lebih senang lagi. Berusaha untuk lebih senang lagi. Baik. Oke. Jadi kalau semua sudah senang, kamu cek lagi kira-kira materi kita atau kita belajar tentang apa tadi materi kita hari ini yang Anda tanggapi atau Anda memahami dari materi kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Ada? Oke, Lasar. Bagaimana? Bilangan apa? Bilangan pecahan. Oke. Kita belajar tentang bilangan pecahan. Oke. Ada lagi? Kita dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kita dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Oke. Bagaimana kalau penyebutnya belum sama? Kita samakan penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama pada penjumlahan dengan pengurangan, kita langsung jumlahkan pembilangnya. Kalau penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya. Oke, kalau pada operasi perkalian dan pembagian, bagaimana? Kalau perkalian bagaimana? Pembilangnya kita kalikan langsung dan penyebutnya juga kita kalikan langsung. Kalau pembagiannya bagaimana? Bawakan ke bilangan perkalian. Oke, kita bawakan ke bilangan perkalian dengan kita balikan pecahan yang kedua. Pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Setelah itu kita kalikan seperti biasa, seperti di perkalian pecahan. Bisa kelas 7 semuanya bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Minggu depan baru kita lanjut lagi materi kita tentang bilangan desimal. Hari ini kita cukup di pecahan biasa. Nanti minggu depan kita lanjut, kita punya materi di pecahan desimal. Di pecahan desimal juga kita akan lihat ada operasi jumlah, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan desimal. Oke. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak mau kita salah satu teman pimpin kita dalam doa untuk kita menyelesaikan kita punya proses pembelajaran. Oke, silakan salah satu teman pimpin kita dalam doa dulu. Saya, Pak. Oke, silakan. Benti Hayong. Baik, siap berdoa. Marilah kita siapkan hadirat bagi kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Selamat siang, sampai ketemu di minggu depan.